Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Dewi Apriliani dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wahyu dari kelompok 2. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai alat pernapasan manusia dan hewan. Tujuan dari bernapas adalah mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Alat pernapasan pada manusia yaitu paru-paru, sedangkan alat pernapasan pada hewan berbeda-beda sesuai dengan jenis hewan dan tempat hidup hewan tersebut. Di sini, saya akan menjelaskan cara ikan bernapas. Ikan bernapas menggunakan insang. Seperti kita ketahui, di dalam air terdapat udara. Saat bernapas, ikan memasukkan air melalui mulut. Kemudian, air dialirkan ke dalam insang. Di dalam insang inilah oksigen diserap. Setelah diserap, sisa pernapasan yang berupa karbon dioksida dikeluarkan bersama dengan air melalui insang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peta konsep pernapasan yang ada pada manusia dan juga hewan. Dan di sini saya akan lebih fokus untuk pernapasan yang ada di dalam tubuh hewan. Alat pernapasan yang ada di dalam tubuh hewan itu ada insang, trakea, kulit, dan paru-paru. Contoh hewan yang bernafas menggunakan insang, ikan, udang, dan belut. Lalu hewan yang bernafas menggunakan kulit itu adalah cacing. Dan hewan yang bernafas menggunakan trakea yaitu belalang, jangkrik, kupu-kupu, dan nyamuk. Lalu yang terakhir, hewan yang bernafas menggunakan paru-paru yaitu mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Nah, kita akan mempelajari tentang hewan yang habitatnya di dalam air itu memiliki sistem pernapasan yang berbeda dengan hewan yang ada di darat. Hewan yang berada di dalam air itu bernafas menggunakan insang. Sedangkan hewan yang ada di dalam atau hidup di atas permukaan tanah atau di darat itu menggunakan paru-paru. Namun perlu diingat, tidak semua hewan yang berada di air bernafas menggunakan insang. Ada juga loh yang bernafas menggunakan paru-paru, seperti pembahasan saya tadi sebelumnya. Untuk hewan yang bernafas di air menggunakan paru-paru, itu tidak sebisa hewan yang menggunakan insang bernafas di dalam air. Maka dari itu, hewan yang bernafas menggunakan paru-paru di dalam air, mereka akan muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Hal ini sama terjadi dengan manusia yang ketika ia berenang, lalu ia timbul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Umumnya, ikan bernafas dengan insang, tetapi ada juga ikan yang bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya adalah ikan paus, lumba-lumba, dan pesut. Ikan juga hidup di air tawar, di air laut, dan di air payau. Alat pernafasan ikan adalah insang. Insang berada di sisi kepala dan berbentuk seperti sisir. Insang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rigi-rigi insang berguna sebagai alat penyaring air agar kotoran tidak dapat masuk ke dalam lembaran-lembaran insang. Yang kedua, lembaran-lembaran insang berguna sebagai alat penyerap udara dari dalam air. Yang ketiga, lengkung insang berguna sebagai tempat melekatnya lembaran-lembaran insang.